Yo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya bosku. Oke, buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon dukungannya ya bosku dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Dan buat bos-bosku yang selalu support YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku setiap harinya. Untuk laga kemarin malam ya bosku, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, dimana kemarin build kita itu semua isi laganya Norway ya bosku, karena kemarin ini Norway juga saya favoritkan ya bosku, salah satu tim yang saya favoritkan di laga kemarin. Ternyata di sini Norway malah tumbang ya bosku, entah kenapa di sini Norway yang bermain di kandang itu tidak bisa mencetak satu gol pun. Kemarin itu kita bermain Norway di handicap 3/4 ya bosku di laga kemarin, dan untuk over undernya memang di sini kita masuk dengan bermain di under, tapi pas bettingnya itu kita pakai di handicap ya bosku, pegang Norway karena kemarin juga yakin juga Norway bakal bisa menangkan laga, tapi malah sini Norway blunder ya bosku. Dan di laganya Macedonia kemarin saya juga cuma pakai di satu build ya bosku. Di sini saya juga agak ragu dengan Macedonia. Ternyata sini Macedonia blunder ya bosku, dihajar habis sama Georgia. Ini emang Georgia laga kemarinnya itu performanya juga cukup bagus, kita bisa lihat dari statistiknya. Oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, nanti bos-bosku bisa lihat atau cek sendiri di awal video, saya tampilkan aja build-nya ya bosku seperti biasa. Dan di laga Spanyol Portugal di sini kita kemarin bener ya bosku, bermain di under. Dan kita lanjut aja bakalan bahas laga kita untuk nanti malam. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau merapat atau mau join di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsApp itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke bosku, di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita untuk nanti malam. Di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari Eropa ya bosku, Eropa UEFA National League. Di sini tuan rumah Azerbaijan berhadapan dengan Slovakia untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di sini kita bisa lihat Slovakia yang menduduki peringkat 2, sedangkan Azerbaijan ini yang menempati peringkat 4 ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga yang dijalani masing-masing dua klub ini bosku. Kalau kita lihat dari segi performa, di sini Slovakia lebih diunggulkan ya bosku, kita bisa lihat sendiri dari 5 laga terakhir. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, di sini hanya satu laga itu dimenangkan oleh Azerbaijan ya bosku, itu dengan skor 2-0 ya bosku di tahun 2001. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa sini Slovakia bisa lebih mendominasi ya bosku jalannya permainan untuk laga nanti malam. Jadi kesimpulannya untuk laga Azerbaijan berhadapan dengan Slovakia, bos-bosku bisa bermain di Slovakia pegang handicap 1/4 atau bisa bermain di over 1/3/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada smart feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kedua ya bosku, menurut versi gua di sini saya ada di laganya Austria berhadapan dengan Prancis untuk laga nanti malam. Di sini kita lihat ya bosku dari 5 laga head to head, 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua timnas ini, kita bisa bilang dua timnas ini juga cukup seimbang ya bosku performanya. Tapi di sini kita bisa lihat dari laga Prancis versus Kroasia ya bosku, entah kenapa di line up pertama ini pemain intinya kebanyakan bermain di babak kedua ya bosku, atau sebagai pengganti pemain ya bosku. Di line up laga Kroasia ini agak memilukan ya bosku menurut saya. Tapi kalau kita lihat laganya Prancis versus Denmark, di sini di line up pertama itu semua menurunkan pemain-pemain bintang ya bosku, tapi hasilnya juga di sini Prancis tumbang dengan skor 2-1 di laga Prancis versus Kroasia. Di sini dengan lapis kedua ya bosku, di sini Prancis bisa menahan imbang Kroasia bermain di kandang dengan skor 1-1. Cuma ada beberapa pemain yang diganti ya bosku. Entah di sini kalau kita lihat performanya Austria
Di sini kita bisa bilang Australia ini cukup kuat ya bosku bagi Prancis untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi undercool kalau menurut analisa saya. Kemungkinan ini Prancis bisa menangkan laga dengan skor tipis ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over-under laga Australia versus Prancis, di sini saya lebih menjagokan Prancis di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2.3 seperempat. Oke. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-0 atau 1-0 dimenangkan oleh Prancis ya bosku. Oke, karena Austria ini juga klub yang juga cukup memberatkan Prancis ya bosku. Oke. Dan next di laga kita selanjutnya, di sini kita ada di laganya Denmark versus Kroasia. Di sini kalau kita lihat ya bosku, dilihat dari standing klasemen sementara sini Denmark menempati peringkat pertama ya bosku di grup 1. Oke, sedangkan Kroasia yang lagi terpuruk berada di peringkat 4. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh Denmark versus Kroasia ya bosku, kita bisa bilang di sini dalam 5 laga Denmark ini mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 laga itu dimenangkan oleh Kroasia, dan di laga terakhir ini dimenangkan oleh Kroasia dari drama adu penalti ya bosku. Kita bisa lihat dari laga head to head. Tapi kalau kita lihat dari laga nanti malam, di sini kita lihat progres dari atau perkembangan dari Denmark di 5 laga terakhir. Di sini Denmark bagus ya bosku performanya, dalam 3 laga terakhir itu mengantongi kemenangan. Kalau kita lihat produktivitas golnya Denmark laga ini bakal terjadi over goal kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Denmark di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya ada laga Albania berhadapan dengan Israel ya bosku. Dua klub ini kita bisa lihat dua timnas ini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir ya bosku. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua timnas ini kita bisa bilang performa timnas ini sama-sama lagi berada di performa yang kurang stabil. Di sini kita bisa lihat ya bosku dari laga head to head Israel mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan Albania juga mengantongi 2 kali kemenangan. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga terakhir, di sini kita bisa lihat dari laga terakhir 2 klub ini ya bosku sama-sama dalam 2 laga terakhir itu mengantongi hasil imbang. Jadi saya rasa sini Israel yang lebih bagus ya bosku permainnya dibandingkan Albania. Jadi di sini saya lebih menjagokan Israel. Untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pakai Israel dinahan setengah atau bisa bermain di under 2,5. Kalau Israel ini tumbang kayak saya rasa agak sulit ya bosku, paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Jadi bos-bosku bisa pegang Israel dinahan setengah atau bisa bermain di under 2,5. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 atau 1-1 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Andorra berhadapan dengan Liechtenstein ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir. Oke, di 5 laga terakhir masing-masing timnas ini. Di sini Liechtenstein ini agak lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Itu dia mengantongi 5 laga dengan kekalahan ya bosku. Kita bisa lihat kalau lihat dari pertahanan di sini saya rasa laga ini bakalan didominasi oleh Andorra ya bosku. Walaupun sini Andorra dilihat dari produktivitas golnya tidak begitu bagus juga ya bosku. Kemungkinan laga ini Andorra bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Oke. Dan feeling saya laga ini bakalan terjadi imbang. Ini cukup terbuka lebar kalau kita lihat dari produktivitas dua timnas ini. Oke. Jadi kesimpulan untuk laga Andorra versus Liechtenstein, bos-bosku bisa pegang Andorra di handicap tengah atau bisa bermain di under 2/4. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 atau paling banyak ini bakalan terjadi 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Ini sudah ada 5 laga yang saya bahas dan kita lanjut ke parlay kita ya bosku. Di parlay pertama bos-bosku bisa pakai Denmark ya bosku di over 2, Slovakia di handicap seperempat dan Andorra di under 2/4. Dan di build parlay kedua bos-bosku bisa pakai Prancis di under 2 3/4, Denmark di over 2, Israel di nahan setengah,
Slovakia di handicap seperempat, Andorra di handicap setengah. Andorra di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Dan untuk single bet boom, bos-bosku bisa pakai Perancis ya bosku di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada semen feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.